Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Big Data akan menjelaskan seputar Big Data. Oke, saya di sini Wida Koswara sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi ini. Langsung saja. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh Velia Mildia Putri yaitu mengenai tentang sejarah dan pengertian Big Data. Materi kedua yang akan disampaikan oleh Siti Nuraini mengenai karakteristik dan ciri-ciri Big Data. Selanjutnya pemateri ketiga yaitu Nuraini Uut Asmainah yang akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Big Data. Pemateri keempat yaitu Nurul Nur Sabani yang akan menjelaskan contoh dan penggunaan Big Data. Materi terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu tentang formula Big Data. Sejarah Big Data, analisis industri Dogoleni menyampaikan konsep Big Data yang terdiri dari 3 bagian penting. Di antaranya itu volume, kecepatan, variasi, variabilitas, dan kompleksitas. Istilah Big Data masih terbilang baru dan sering disebut sebagai tindakan pengumpulan dan penyimpanan informasi yang sangat besar untuk analisis. Fenomena Big Data itu dimulai pada tahun 2000-an ketika seorang analis industri Dogoleni menyampaikan konsep Big Data yang terdiri dari 3 bagian penting. Di antaranya itu yang pertama volume. Organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk transaksi bisnis, media sosial, dan informasi dari sensor atau mesin. Di masa lalu, aktivitas semacam ini menjadi masalah, namun dengan adanya teknologi baru seperti Hadoop bisa meredakan masalah ini. Yang kedua itu adalah kecepatan. Aliran data harus ditangani dengan secara cepat dan tepat, bisa melalui hardware maupun software. Teknologi hardware seperti tag RFID, sensor pintar lainnya juga dibutuhkan untuk menangani data yang real time. Yang ketiga yaitu variasi. Data yang dikumpulkan mempunyai format yang berbeda-beda, mulai dari yang terstruktur, data numerik dalam database tradisional, data dokumen terstruktur teks, email, video, audio, transaksi keuangan, dan lain-lain. Selain 3 bagian penting tersebut, para peneliti Big Data juga menambahkan bagian yang termasuk penting lainnya seperti variabilitas dan kompleksitas. Variabilitas di sini selain kecepatan pengumpulan data yang meningkat dan variasi data yang semakin beraneka ragam, arus data kadang tidak konsisten dalam periode tertentu. Salah satu contohnya adalah hal yang sedang tren di media sosial. Periodenya bisa harian, musiman, dipicu peristiwa dadakan, dan lain-lain. Beban puncak data dapat menantang untuk analisis Big Data, bahkan dengan data yang tidak terstruktur. Yang selanjutnya yaitu kompleksitas. Hari ini data berasal dari berbagai sumber sehingga cukup sulit untuk menghubungkan, mencocokkan, membersihkan, dan mengubah data di seluruh sistem. Namun, Big Data sangat dibutuhkan untuk memiliki korelasi antar data, hierarki, dan beberapa keterkaitan data lainnya atau data yang acak. Yang selanjutnya yaitu pengertian Big Data. Big Data adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks, sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses. Jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemrosesan data tradisional.
Big data itu menjamin pemrosesan solusi data dengan varian baru maupun yang sudah ada untuk memberikan manfaat nyata bagi bisnis. Namun, pengolahan data dengan ukuran dan kompleksitas besar tetap sekedar solusi teknologi kecuali jika dikaitkan dengan tujuan bisnis. Hal terpenting dari big data itu bukanlah sekadar kemampuan teknis untuk mengolah data, melainkan manfaat yang dapat disadari oleh perusahaan dengan menggunakan big data analitik. Terminologi big data diyakini berasal dari perusahaan pencarian web yang mengolah data dengan agregasi yang terdistribusi sangat besar dan tidak terstruktur. Contoh big data dapat berupa data yang berukuran hingga petabit atau 1,024 terabit atau exabit, yaitu 1,024 petabit, seperti miliaran hingga triliunan catatan personal seseorang yang semuanya berasal dari sumber berbeda seperti web, sales, customer service, sosial media, dan data mobile, dan sebagainya. Data-data ini biasanya tidak terstruktur, sering tidak lengkap, dan tidak dapat diakses. Pada saat berhadapan dengan kelompok data yang lebih besar, perusahaan menghadapi kesulitan membuat, memanipulasi, dan mengelola big data. Big data sesungguhnya masalah dalaman analisis bisnis karena tools dan prosedur standar tidak didesain untuk mencari dan menganalisis kumpulan data yang masif. Untuk karakteristik big data ada 3, yaitu ada volume, variety, dan velocity. Untuk yang pertama yaitu volume. Volume itu seberapa besar data yang bisa Anda olah saat ini. Apakah dengan jumlah data yang ukuran Anda miliki, Anda sudah lebih baik dibanding kompetitor. Nah, data yang ada saat ini berukuran sangat besar. Di tahun 2000 saja sudah tercatat sekitar 800.000 petabit data yang tersimpan di seluruh dunia, dan angka ini diperkirakan mencapai 35 zetabit di tahun 2020. Oke, untuk yang kedua ada data variety. Selain data relasional, data apa saja yang umum dianalisis dengan meledaknya jumlah sensor dan perangkat pintar, dan juga teknologi social network yang menghasilkan data-data yang akan sulit jika harus disimpan di dalam relational database. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak menyimpan semua data yang tidak terstruktur ini, seperti halaman web, weblog, search index, forum sosial media, email, dokumen, data sensor, dan lain-lain. Data seperti inilah yang mungkin akan memberikan keuntungan jika kita mampu mengolahnya. Lalu untuk yang ketiga ada velocity. Seberapa cepat kita dapat memproses data. Mungkin hal itu yang pertama ada dalam benak Anda ketika Anda membaca ini. Namun sebenarnya velocity di sini kita lihat dari persepsi seberapa cepat kita mampu mendapatkan hasil analisis terhadap aliran data yang terus mengalir di saat yang hampir bersamaan dengan datangnya data tersebut. Bayangkan jika kita memiliki sistem yang mampu mendeteksi buronan yang tertangkap oleh kamera CCTV, terus atau mendeteksi dini titik kritis bunyi bayi, tekanan darah, denyut jantung, kecepatan bernafas bayi, terus melakukan sensor terhadap kata kasar atau kata yang tidak seharusnya diucapkan, yang diucapkan pada siaran langsung di TV atau pada percakapan telepon customer service pada sebuah perusahaan. Lalu ada juga ciri-ciri big data.
Yang pertama yaitu jumlahnya sangat besar atau volumenya ya. Biasanya ukuran total data dalam terabit ke atas. Yang kedua itu pertumbuhan data sangat cepat atau velocity, sehingga data bertambah dalam jumlah yang sangat banyak dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat. Yang ketiga yaitu bentuk atau format datanya beraneka ragam atau bisa disebut variety. Itu format di sini bisa berupa data dalam tabel-tabel relasional, database seperti MySQL, file text, file Excel, atau bentuk apapun itu. Kelebihan Big Data. Yang pertama, dapat meningkatkan penjualan. Dengan adanya Big Data, perusahaan dapat menganalisa semua data yang terkait dengan produk yang dimilikinya, termasuk umpan balik yang diberikan dari customer mengenai kepuasan mereka, sehingga perusahaan dapat mengembangkan dan menghilangkan bagian-bagian yang dirasa tidak penting. Yang kedua, dapat menjaga relasi dengan pelanggan. Data pelanggan yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menjaga relasi kepada pelanggan. Contoh sederhana seperti pengucapan selamat kepada pelanggan pada saat mereka berulang tahun atau pada saat mereka merayakan hari besar. Tindakan ini dapat dilakukan supaya pelanggan menjaga loyalitas kepada perusahaan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menjaga relasi dengan karyawan. Dengan data setiap karyawan yang disimpan, maka perusahaan dapat menilai kinerja dan tingkat kepuasan setiap karyawan. Data ini penting karena akan digunakan untuk pengambilan keputusan untuk pengadaan program baru yang akan diadakan oleh perusahaan kepada setiap karyawan. Yang keempat adalah kemudahan untuk mengakses semua data-data yang tiba-tiba dibutuhkan. Karena perusahaan telah menyimpan semua data yang telah mereka gunakan dalam sebuah database. Yang keenam adalah pemantauan langsung secara keseluruhan terhadap kinerja perusahaan secara real time, yang dapat membantu pihak-pihak mengambil keputusan, dapat merencanakan kegiatan bisnis yang terakhir adalah pemantauan langsung secara keseluruhan terhadap kinerja perusahaan secara real time, yang dapat membantu pihak-pihak pengambil keputusan dapat merencanakan kegiatan bisnis apa yang harus dilakukan berikutnya. Dan ada juga kekurangan dari database. Yang pertama adalah pendekatan secara komprehensif untuk penggunaan big data. Lalu ada kekurangan big data. Yang pertama adalah struktur data tidak fleksibel. Masalah yang sering muncul adalah struktur data yang tidak fleksibel. Struktur data yang dijalankan dan dioperasikan pada teknologi big data dan umumnya sangat memperlihatkan efektivitas dan efisiensi sebuah pemrosesan yang nantinya akan kita buktikan dan mudah kita lakukan. Yang kedua, proses komputatif tidak efisien. Hal ini dikhususkan untuk teknologi big data yang menawarkan distributor komputatif seperti Hadoop, Apache dan Apache Spark. Kita ini dapat mengasumsikan melakukan sebuah proses dengan pendekatan yang berbeda. Jumlah data dengan struktur partisi yang dapat ditukarkan, misalkan pada contoh kata di atas yang awalan katanya user atau date atau juga menjadi date user. Saya di sini akan menjelaskan contoh big data. Contoh big data di bidang arsitektur. Pada tahun 2004, Google menerbitkan sebuah makalah tentang proses yang disebut MapReduce yang menggunakan arsitektur. MapReduce menyediakan model pemrosesan paralel dan implementasi terkait untuk memproses sejumlah besar data. Dengan MapReduce, query dibagi dan didistribusikan di seluruh node paralel dan diproses secara hasilnya kemudian dikumpulkan
dan disampaikan. Kerangka itu sangat sukses sehingga orang lain ingin meniru algoritma. Selanjutnya, contoh di sektor swasta. Perusahaan eBay.com menggunakan 2 gudang pada data 7,5 petabyte dan 40 petabyte serta Hadoop cluster 40 petabyte untuk pencarian, rekomendasi, konsumen, dan merchandising. Di dalam eBay 90 petabyte data warehouse dan Amazon.com menangani jutaan operasi back-end setiap harinya, serta pertanyaan dari lebih dari setengah juta penjual pihak ketiga. Selanjutnya ada contoh di bidang pasar. Big Data telah meningkatkan permintaan spesialis manajemen informasi dalam software AG, Oracle Corporation, IBM, Microsoft, SAP, IMC, dan HP telah menghabiskan lebih dari 15 dolar. Selanjutnya contoh di bidang pasar. Big Data telah meningkatkan permintaan spesialis manajemen informasi dalam software AG, Oracle Corporation, IBM, Microsoft, SAP, IMC, HP, dan Dell telah menghabiskan lebih dari 15 miliar dolar untuk perusahaan perangkat lunak, hanya khususnya diri dalam manajemen data dan analisis. Kegunaan Big Data di dalam perusahaan. Yang ke-1, IT Log Analytics adalah penyimpanan log jangka panjang. Yang kedua ada Fraud Detection Factors, atau bisa dibilang juga banyaknya digunakan di dalam bidang keuangan atau di mana saja transaksi finansial tersebut. Terus ada juga di social media patterns, adalah untuk analisa media sosial dan sentimen pelanggan. Ada juga nih the call center mantra, yaitu untuk penyimpanan hasil perbincangan atau laporan customer dan berbentuk teks. Ada juga RICS atau Veterans of Medical and Management, yaitu memberikan kemampuan penggunaan data secara penuh dan analisis dalam pemodelan resiko, manajemen resiko atau Formula Big Data. Penggunaan Big Data pada customer service juga memungkinkan penggunaan data personal menggunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna tersebut. Nah, dengan demikian penggunaan bisa mendapatkan pengalaman terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti rumus transaksi plus kebiasaan plus data sosial sama dengan keputusan tinggi pengguna. Salah satu bagian yang dioptimalkan dengan hadirnya teknologi Big Data di perusahaan adalah layanan pelanggan atau bisa dikenal dengan istilah customer service. Dengan kemampuan analisis dari Big Data customer service bisa lebih optimal dan lebih canggih dalam memberikan layanannya, seperti identifikasi masalah dan pencegahan masalah lebih dini. Nah, data yang dioptimalkan dengan analisis Big Data itu adalah umpan balik wawasan dari analisis data dari saluran-saluran yang akan diberikan oleh customer service dan perusahaan, pertimbangan yang baik dalam hal menarik pengguna. Ini membuktikan peluang optimasi strategi omnichannel, identifikasi masalah, kemampuan personalisasi, dan umpan balik dari analisis Big Data juga bisa berperan sebagai awal yang baik untuk produk yang baru dan lebih baik.
Dengan data dari pengguna mulai dari keluhan hingga umpan balik melalui customer service, perusahaan bisa memperbaiki produk atau layanan yang ada. Bahkan bisa menjadi ide untuk produk atau layanan baru yang lebih baik lagi. Nah, Big Data juga memberikan kemampuan customer service untuk mencegah penipuan. Sistem tradisional mendeteksi penipu dengan mencari faktor-faktor seperti alamat IP yang dikenal dan catatan login sistem yang asing. Pengguna Big Data bisa mengubah pendekatan tradisional dengan kemampuan memberikan pola penipu dari data-data yang sudah tercatat sebelumnya. Cara yang lebih produktif untuk melindungi pengguna. Dan di sini juga kami menampilkan referensi-referensi materi yang kami dapatkan. Maka kesimpulannya, Big Data adalah kemampuan untuk mengolah data dengan volume besar yang berbeda dengan kecepatan yang tepat dan dalam rangka waktu yang tepat, memungkinkan analisis dan reaksi secara langsung, bukan hanya tentang data yang berukuran raksasa. Sebuah informasi atau data dapat disebut sebagai big data apabila memiliki satu dari 3 karakteristik yang terdiri dari volume, yaitu jumlah data yang dapat diolah oleh sebuah perusahaan, variety, yaitu variasi data yang dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut oleh perusahaan, dan velocity, yaitu kecepatan sebuah perusahaan di dalam melakukan pemrosesan data. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok Big Data akan menjelaskan seputar Big Data. Untuk pemateri yang pertama yaitu Pelia Mildia Mutri yang akan menjelaskan. Udah guys, udah. Saya Siti Nur Aini selaku moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh bidang. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami.